Dia anaknya orang miskin, papanya tukang mabuk, dan dia istri kedua, anak dari istri kedua papanya. Usir aja dia keluar dari rumah ini. Dan aku ingat hari itu aku lari keluar dari rumah sambil nangis, terus aku pulang ketemu papa. Terus aku bilang, kenapa aku harus lahir dari anak papa dan mama? Oke, halo semua, welcome back to Ngobrol Yuk. Hari ini kita kedatangan tamu yang jauh banget main ke Surabaya. Padahal sesama Pulau Jawa gitu ya Mas Yan. Let's welcome Pastor Indra Puspa dari FGF Semarang. Wow, thank you buat Nana, buat Henny, dan senang bisa ketemu dengan teman-teman dari Ngobrol Yuk FGF Surabaya. Thank you loh Pastor, udah capek-capek nih ya datang. Dari mana? Dari Mission? Dari Mission. Batam. Dia kan dari Batam terus ke sini. Nanti pergi lagi. Iya, tapi kayaknya kalau pergi itu bukannya menambah semangat ya. Oh, pergi lagi. Pergi lagi. Please bagian ini istriku jangan sampai mendengar. Biar gak shock gitu Biar ya. gak shock. Mumpung lagi main ke Surabaya nih, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pastor Indra. Okay. Mau get to know Pastor Indra. Yeah. Karena desus-desusnya itu kalau kehidupan Pastor Indra yang dulu itu sangat tak terduga. Wah, gitu. ada cerita apa nih di balik tak terduga itu Pastor? Oke, biasanya desas-desus hanyalah jadi sebuah desas-desus. Makanya kita, ayo ngobrol sama kita. Oke. Backgroundnya kayak gimana nih Pastor? Kayak Okay. grow up-nya. Soal masa kecilku atau keluargaku? Masa kecil. Masa kecil dan keluarga. Aku tumbuh dalam sebuah keluarga yang sebetulnya bagi beberapa orang ada yang mirip dan ada beberapa orang mungkin yang nggak mirip denganku. Aku lahir dari satu orang mama yang sangat luar biasa mencintai keluarga dan satu orang papa yang dulu senangnya minum minuman keras. Tapi papaku bukan hanya punya mamaku, papaku punya wanita lain, istri pertama papa. Jadi sebetulnya mamaku adalah istri kedua dari papaku. Dan kita tumbuh dalam sebuah keluarga yang sangat miskin sekali. Sampai rumah aja kita nggak punya. Jadi papa tuh dipinjemin rumah sama temennya papa. Di dalam satu rumah yang kecil, hanya satu ruang tamu yang kecil, satu kamar. Kemudian langsung dapur, kamar mandi. Itu kita tinggal papa, mama, aku sama 4 cici dan kokoku. Berarti kita 7 orang tinggal di satu rumah yang kecil itu. Ini di mana? Di Riau? Di Kepulauan Riau. Kepulauan Aku lahir Riau. dan tumbuh besar di Anambas. Kalau teman-teman nggak pernah mendengarnya, Nggak pernah. percayalah itu masih di Indonesia. Ada ya di peta ya? Masih ada di peta. Sebetulnya Anambas itu adalah pulau terluar dari Kepulauan Riau. Kemudian ada Anambas, ada Natuna. Tapi di sana adalah penghasil minyak lepas pantai yang mungkin besar di Indonesia. Nah, aku lahir besar di sana. Sebetulnya lebih dekat ke Vietnam daripada ke Indonesia mungkin ya. Mau dong. Nah, menariknya papaku tuh kerjanya sebagai buruh pelabuhan kadang-kadang. Jadi kalau dia bekerja sesekali tunggu kapal datang. Kalau kapal nggak datang dia nggak kerja. Terus papaku setiap hari tapi minum minuman keras. Jadi hampir jarang aku ngelihat papa pulang ke rumah, di rumah dalam keadaan normal, dalam keadaan baik. Jadi kita keluarga miskin sekali lah. Sampai untuk makan aja kita susah. Kalau beberapa orang mikirin mau makan jenis makanan apa, kalau kita besok masih bisa makan atau enggak. Nah, terus kita sering sekali kalau makan cuma dengan nasi putih, kecap. Kadang-kadang aku lebih senang sebetulnya makan nasi dengan gula. Karena manis, makanya jadi manis kayak gini nanti. Bisa. Pastor, berapa tahun tuh Pastor? Nah, itu dalam keadaan itu mungkin sampai aku kelas 2 SMP nah. Jadi aku sendiri sudah harus bekerja Di Riau terus di Kepulauan itu. Riau terus. Kelas 2 SMP baru kita pindah ke Batam. Nah, setiap hari kita tumbuh dalam situasi seperti itu. Ada satu hal yang paling aku ingat di masa kecilku. Karena kita kan tinggal di sebuah kampung yang kecil banget lah. Jadi semua hal yang terjadi di kampung itu semua orang tahu. Jadi kalau aku tumbuh dari seorang papa yang mabuk-mabukan, istri kedua dari papa, keluarga miskin. Satu kali kelas 3 SD aku main ke rumah temanku. Dan waktu kita sedang main, terus tiba-tiba mamanya temanku panggil temanku. Terus dia ngomong dengan suara yang keras supaya aku dengar. Dia bilang, usir Indra keluar dari rumah ini. Karena dia nggak layak main sama kalian.
Dia anaknya orang miskin, papanya tukang mabuk, dan dia istri kedua, anak dari istri kedua papanya. Usir aja dia keluar dari rumah ini. Dan aku ingat hari itu aku lari keluar dari rumah sambil nangis, terus aku pulang ketemu papa. Terus aku bilang, kenapa aku harus lahir dari anak papa dan mama? Kenapa aku nggak lahir jadi anak presiden aja, aku bilang. Dan itu pengalaman yang cukup memengkas di hatiku tentang rasa penolakan. Aku merasa hidupku nggak berharga, aku merasa sesuatu yang nggak spesial dalam hidupku. Dan apalagi ditambah ketika teman-temanku dari pagi mereka udah bisa main. Aku harus bekerja dari pagi. Kelas 3 SD aku sudah harus bekerja. Aku bangun 4:30, jam 5 aku kerja pagi. Jam 9 atau jam 10 aku pulang, jam 11 aku sekolah. Nanti aku pulang sekolah kadang-kadang masih bantu mama kerja. Karena nggak ada hal yang lain yang bisa kita kerjakan untuk menyambung kehidupan kita. Dan aku terpaksa belajar sedikit lebih keras daripada yang lain. Karena kalau aku nggak dapat juara, aku nggak bisa sekolah. Dan kalau aku dapat juara kan biasanya dulu zaman kita sekolah kan masih ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah ranking 1 sampai ranking 3 di sekolahku itu dikasih buku tulis. Dikasih buku tulis, kemudian dikasih buku matematika. Masih zaman nih nggak sih? Kayaknya kita beda generasi nih kayaknya. Beda dong, beda. Kayak masih punya buku pas masih pakai Masih sampai sekarang juga ada buku sih, Iya. Pastor. Itu buku matematika zaman dulu yang kotak-kotak itu masih Jabani nggak sih? Kita ya tahu sih yang kotak-kotak biasa. Kotak-kotak kecil itu kan. Iya, Nah kita betul. dikasih buku itu. Dan buku itu yang aku pakai untuk 1 tahun aku sekolah. Jadi setiap kali teman-temanku ganti buku, setiap kali ganti semester, kalau aku ganti semester tuh di staples bukunya. Ini semester kedua. Wow. Karena aku harus menggunakan buku yang sama. Dan sepanjang aku sekolah, aku nggak pernah mengenakan pakaian yang baru waktu aku sekolah. Karena aku selalu mengenakan pakaian lungsuran dari ciciku. Celana aja yang bisa baru. Karena ciciku perempuan, aku nggak mungkin pakai rok ke sekolah. Ya. Wow. Jadi itu kenangan masa kecilku. Dan ternyata pengalaman masa kecilku itu cukup berpengaruh besar atas kehidupanku di masa-masa berikutnya. Gitu nah. Nah kalau misalnya kayak dari pastor gitu tadi kan dengerin kayak very tough life gitu ya. Sekarang kalau kita kayak take it for granted banget gitu. Kayak tadi pastor bilang kita nggak mikirin mau makan apa, kita cuma mikirin jenisnya mana. gimana gitu kan. Tapi kalau bayangin untuk lahir dengan background kayak gitu, pernah nggak sih pastor merasa kayak tertuduh dan atau mungkin kepahitan dan efeknya tuh loh, maksudnya waktu grow up dari Waktu SMP grow up, itu iya. kayak gimana sih kayak can you be secure atau Aku sebetulnya orang yang sangat minder dulunya. Tapi orang minder itu kan ekstrimnya bisa ekstrim yang baik atau ekstrimnya nggak baik. Kadang-kadang aku di ekstrim baik, jadi akhirnya aku belajar dengan rajin supaya teman-temanku bisa menghargaiku dengan kepintaranku pertama. Tapi mulai dari SMP, kan aku SMP kelas 3 mulai keluar. Karena aku punya keluarga dan cici-cici kalau lagi nonton, thank you so much sudah berjuang keras buat aku. Wah, jadi melo nih. Oh. Wah. Berarti ini cici-cici ya yang Aku sangat mengasihi cici-ciciku. wow. Mereka berjuang keras untuk menghidupiku lah sampai hari ini. Mereka orang yang sangat luar biasa. Ciciku yang pertama khususnya, dia yang pertama kali keluar dari kampung halaman kita. Dia pindah ke Tanjung Pinang SMA, kemudian dia kerja di Batam. Kemudian habis dia kerja, dia bawa ciciku yang nomor 3, sebetulnya karena kokoku nomor 2. Kemudian kokoku nyusul ke Batam, ciciku yang nomor 4 akhirnya ke Batam juga. Tahun 89 mereka udah mulai bisa ngontrak 1 rumah kecil Wow. yang cuma 1 kamar, 2 kamar, 1 ruang tamu. Kita mulai tinggal ber-7, kemudian tambah keluarga beberapa yang harus tinggal bareng sama kita. Kita tinggal di rumah yang kecil itu. Tahun 89 kita semua pindah ke Batam. Dan mulai dari Batam, aku ngerasa hidupku mulai sedikit agak berubah. Dari desa mulai ke kota, aku mulai kenal dunia, aku mulai ikut dengan kehidupan Arus teman-temanku dunia. yang lainnya. Dan aku ngerasa bahwa segala sesuatu itu kan pasti akan kita perlakukan sesuai dengan nilainya. Setuju ya? Ya. Seandainya ada emas batangan nih. Ini emas loh, bukan handphone loh. Aku kasih buat Nana nih, nah, emasnya. Nah. Kira-kira dibuang atau disimpan? Disimpan dong. Kenapa kamu simpan? Karena berharga sekali. Karena berharga Yes. sekali. Seandainya aku kasih ini sampah nih buat Nana. Kira-kira ada apa ya? Dibuang. Kenapa dibuang?
kotor. Karena nggak ada harganya, nggak ada Yes. nilainya, kotor. Nah, segala sesuatu prinsipnya akan kita perlakukan sesuai dengan nilainya. Kalau kita ngerasa bahwa nilainya mahal, nilainya tinggi, pasti kita akan rawat baik-baik dan simpan baik-baik. Dan aku ngerasa nggak ada sesuatu yang spesial buat hidupku. Wow. Nggak ada sesuatu yang mahal buat hidupku. Mulai dari SMA kelas 1, aku mulai ngerokokan sebetulnya, nakalnya anak-anak dulu lah. Terus aku sekolah di sekolah negeri. Bayangkan Tanjung Pinang, Pak. di Batam, Di Batam. Nathan. dengan mataku yang sesipit ini, aku harus sekolah di sekolah negeri, Melayu, diskriminasi, karena supaya aku bisa dihargai, aku beranteman, aku mukulin orang, dan aku mulai bisa dapat teman-teman, dan akhirnya kita punya satu klub, bukan klub, Geng. Geng. satu geng di sekolah, Geng. kita kasih nama Peacemaker. Wah, Waduh. pada pembuat masalah di sekolah. Nah, mulai dari situ, aku masih ingat mamaku selalu bilang bahwa mama berharap kamu satu-satunya yang akan meneruskan keluarga kita. Membawa harum keluarga kita. Cici-ciciku selalu menaruh perhatian sama aku karena mereka merasa sekolahku dari SD sampai SMP selalu dapat ranking 1 di sekolah, ranking minimal aku dapat ranking 3 lah di sekolah. Aku nggak pernah keluar dari 1 sampai 3. Bahkan aku sempat mewakili Batam, ikut cerdas cermat waktu SMP. Aku pindah kelas 3 SMP aja masih ranking 1 di sekolah negeri itu. Dan mereka selalu menaruh pengharapan besar buat aku. Mereka berharap satu kali kamu akan mengubah Kehidupan keluarga keluarga, kita. iya. Mengubah kehidupan keluarga yang stigma orang bahwa kalau keluarganya hancur, anak-anaknya pasti hancur. Koko aku mulai mabuk waktu aku mulai pindah Batam juga kelas 3 SMP, udah kadang-kadang pergi sama kokoku ngelihat dia mabuk, nemenin dia sama teman-temannya dia, dan aku selalu main dengan teman-temannya kokoku. Jadi aku udah boleh ngerokok sama mereka, main sama mereka, ke karaoke sama mereka, nemenin mereka. Dan papaku udah mulai sedikit kurang minum, tapi kan kecil aku ngelihat papaku selalu minum-minum. Nah, mulai satu kali kelas 1 SMA, aku masih ingat pertama kali pengalamanku mabuk pulang ke rumah. Aku minum sama teman-teman waktu aku sekolah, kemudian ada temanku ulang tahun dan kita minum dan aku nggak bisa kontrol. Sampai pulang ke rumah aku digotong sama teman-temanku dan masih muntah di rumah. Dan hari pertama aku mabuk, mamaku nangis. Mamaku bilang, kan kamu harapan terbesarnya mama. Mama kira kamu anak yang paling baik dan jadi harapan buat mama. Kemudian mama nangis, tapi kan mama tanya, kamu mabuk? Orang mabuk selalu ngerasa gak mabuk kan? Aku bilang, enggak ma, terus muntah depan mama. Wah. Terus mama bilang, kalau mabuk bilang aja mama buatin air jeruk atau apa gitu. Tapi udah, wah gitu, terus kasih mama. Terus gak lama kokoku pulang. Dan waktu kokoku pulang, mamaku bilang, lihat adikmu satu-satunya tuh laki-laki. Sekarang udah pulang dalam keadaan mabuk sama kayak kalian. Terus kokoku lihat aku langsung bilang, wah kamu bukan adikku bro. Yuk kita keluar mabuk lagi. Gitu kata kokoku. Diajakin lagi gitu ya. Kita keluarga yang cukup fun, dekat satu keluarga. Terus sore papaku lihat aku pulang dalam keadaan mabuk, papaku biasa aja. Nggak marah sama sekali. Waktu mamaku bilang gitu, papaku cuma bilang biasa laki-laki. Dan mulai hari itu, ya aku nggak suka minum sebetulnya. Karena aku ngerasa bahwa itu pengalaman mabuk pertama aku seperti itu. Aku nggak begitu suka dengan minuman keras, beralkohol. Ya paling sekedar nemenin teman-teman dan aku nggak pernah mabuk minum alkohol lagi mulai hari itu. Karena aku ngerasa nggak enak. Kemudian 93 aku kuliah di Bandung. Kayaknya ketahuan usianya. 93. 93 udah kuliah. Iya, kita masih Baru. beroy-oy masih ya. Ada yang sudah lahir 93? Sudah. Oke. Tapi masih bayi. Masih bayi. Masih bayi kita. Kok aku ngerasa sedikit lebih tua di Ini ruangan gak apa-apa ini. om. 93 kemudian aku kuliah di Bandung. Dan dengan hal yang tadi aku cerita bahwa tidak ada sesuatu yang berharga dalam hidupku, mulai sampai di Bandung hari pertama aku udah mulai mabuk-mabukan di Bandung. Memang aku gak suka minum, tapi hari pertama nyampe aku ganja di Bandung. Itu pertama kali, kemudian biasa ngoplo sama teman-teman. Waktu itu zaman belum masih ada inek, masih obat, minum sama ganja. Tapi aku lebih banyak ganja sama ngobat deh. Jangan dilakuin dong. Oke, kayaknya kamu menghafal. Aku bisa kasih tahu cara menggunakannya Oh yang gitu. baik. Step 1 salah guys. Ini yang sudah obat ya. Ini yang sudah obat. Nah, mulai dari situ aku mulai aktif sama teman-temanku. Aku masuk jadi pencinta alam dan yang lain.
banyak hal sebetulnya yang terjadi dalam hidupku di masa-masa itu. Aku lebih senang manjat tebing, sebetulnya aku rock climber dulu. Aku pemanjat tebing di kampus, tapi ya kadang-kadang aku setiap hari mabuk. Dan mulai hari itu aku kuliah di Bandung, dan hampir selama aku di Bandung 3,5 tahun mungkin, 93 sampai 96 akhir aku di Bandung. Aku sadar mungkin gak ada 14 hari selama di Bandung. Setiap hari bangun tidur aku udah ganja, ngobrol sama teman-temanku, kemudian baru aku ke kampus. Berarti nggak pernah sober? Nggak pernah sober. Wow. Kemudian sampai satu kali teman-temanku ketangkep. Ini boleh bebas semua ceritanya ya. Boleh. Kita jualan narkoba waktu itu. Temanku ketangkep Oktober 95. Kita jualan 15 kilo ganja. Wah. Terus teman-temanku ketangkep, Tuhan tolong lah. Aku nggak ketangkep, aku kabur, cuma sempat datang polisi ke rumah, tapi temanku ketemu, aku kabur melarikan diri selama beberapa bulan. Kemudian aku balik lagi ke Bandung. Aku ganti pertemanan, dan mulai hari itu aku pertama kali dikenalin sama Inek, Sabu, dan Putau. Aku mulai pakai Putau, dan lama-kelamaan teman-teman please jangan pernah memakainya. Kadang-kadang kita nggak tahu betapa lama kita bisa adiksi di situ, dan kita nggak tahu karena kita berpikir sekali nyoba, 2 kali nyoba. Aku juga baru nyoba 3 kali, tapi pagi itu aku bangun, aku udah ngerasa kok badanku panas dingin, udah muntah. Terus temanku bilang, nih sakau namanya, sakit karena engkau katanya. Terus habis itu aku sama mereka, dan aku harus pakai terus karena kalau nggak pakai berarti sakit itu tadi. Sakit. Jadi tulang kayak dipelintir, muntah-muntah ke belakang, terus mata jadi berair. Biar nggak sakit. Supaya kita normal, kita harus pakai. Wow. Jadi kalau kita nggak Scary pakai, banget ya? dan please parah banget. Jadi akhirnya kan setiap hari dosis kita harus naik, dan akhirnya aku nyuntik Putau. Yang dari awal nyuntik itu bisa buat aku hide, bisa buat aku fly gitu ya. Akhirnya aku nyuntik cuma bisa membuat aku normal, bisa aktivitas. Kalau enggak aku udah kayak tulangku dipelintir-pelintir, muntah-muntah, nggak bisa ngapa-ngapain. Rela melakukan apapun demi dapat supaya bisa jadi normal lah, nggak sakit. Iya. Dan akhirnya ya terpaksa karena mahasiswa, nggak punya uang, sambil jualan, sambil make, sambil jualan, sambil make, ngambil dari mana, jualan di Bandung. Sampai akhirnya dari makainya jadi enak, sampai makainya jadi nggak enak. Tapi mau berhenti udah nggak tahu caranya. Sampai satu kali, waktu itu aku pacaran yang bukan sekarang istriku, pacarku dulu, itu nelpon ciciku, dan akhirnya ciciku ke Bandung. Karena waktu itu aku sudah setiap 4 jam sekali aku harus nyuntik. Wow. Jadi kalau aku tidur pun sebetulnya aku harus nyiapin 1 jarum suntikan di samping tempat tidurku. Karena aku bangun bukan karena aku puas pengen tidur. Bangun. Karena sakau bangun aku nyuntik, kemudian aku tidur lagi. Wow. Sampai segitunya, dulu ini penuh dengan jarum suntikan, setiap 4 jam aku harus nyuntik 1 kali. Kalau mau haid aku doublein dosisnya, ya segitunya lah parahnya. Dan aku ngelihat bagaimana teman-temanku meninggal di depanku, jarum suntiknya nempel di tubuh mereka gitu. Overdosis, dan sebetulnya mengganggu hatiku, tetapi waktu itu aku mau berhenti sudah nggak tahu caranya, karena sakit banget. Nah kemudian ciciku jemput aku tahun 96, karena salah satu teman dekatku nelpon lah ke ciciku, kasih tahu kalau aku terikat. Nah mereka nggak ada yang tahu berarti sama itu pas? Keluarga aku nggak ada yang tahu, teman-temanku semua tahu. Karena mereka taunya aku kuliah baik. Kalau mereka tahu, kuliahnya baik kan? Kuliahnya berarti sangat tidak baik. Iya makanya nggak pernah sober. Aku cuma kuliah seminggu pertama sama seminggu terakhir karena ujian. Selanjutnya nggak pernah kuliah. Dan bayangkan kalau dosen itu menerapkan sistem absensi, pasti aku nggak pernah lulus. Aku belajar agama 4 tahun gak lulus-lulus. Hanya dengan 1 mata kuliah pelajaran agama di kampus. Jadi 93 aku dijemput dalam keadaan aku gak selesai kuliah. 96 aku dijemput dalam keadaan aku gak selesai kuliah. Jadi sorry kalau hari ini masih blank-blank. Ya maklum masa lalu. Kadang-kadang slip of tongue ngomongnya, aku kepikiran apa, aku ngomongnya apa gitu ya.
Terus 96 aku dijemput sama ciciku dan yang membuat aku bisa kembali, aku cuma ngasih pesan buat teman-teman yang ada keluarganya, ada kerabatnya yang kena narkoba, penerimaan kita itu penting banget buat mereka. Ciciku datang, aku lagi nggak di rumah, aku lagi di rumah bandar, terus aku pulang ke kosanku atau aku sewa rumah susun di sana, aku tinggal di sana. Terus ciciku udah di rumah, aku kaget. Loh kenapa Cik? Nggak apa-apa, besok kamu aja. Terus mereka peluk, mereka nangis. Aku ngerasa kayaknya ada sesuatu yang nggak enak nih. Terus kenapa Cik? Aku bilang sama mereka. Terus mereka bilang kita tahu kamu pakai. Wah aku kaget. Terus mereka peluk, mereka bilang maafin Cici. Mungkin Cici utus kamu sekolah di masa kamu nggak siap. Karena sebenarnya aku nggak pengen kuliah. Cuma karena mereka berharap ada satu orang minimal dari keluarga yang bisa sarjana. Karena kita lahir keluarga miskin kan. Bagi mereka gelar sarjana itu penting, mau dipajang di rumah gitu loh kan. Buat mereka. Nah, jadi tapi mereka peluk, mereka minta maaf. Kemudian mereka di Bandung satu malam. Besoknya karena pacarnya Cici itu juga orang Bandung, kita masih main sama keluarganya. Tapi waktu kita main tengah-tengah itu aku sakau. Dan aku harus pergi dulu sebentar ngambil barang, kemudian baru aku pakai, baru aku bisa nemenin mereka. Dan aku masih ingat banget perjuangan mereka bareng sama aku naik kereta ke Jakarta, aku masih pakai. Kemudian nyampe Jakarta, aku sakau malam itu mereka maksain nyari buat aku. Gitu. Dan aku nyuntik terakhir tuh di bandara sebelum aku naik pesawat terbang ke Batam dari Jakarta. Sampai di Batam aku nggak keluar 2 minggu karena mama nggak tahu. Karena Cici nggak mau ngasih tahu mama, karena takut mama shock, takut mama sedih gitu ya. Karena kan mama sangat sayang sama aku, anak bungsu, bungsu. Yang diharapkan. Iya, jadi semuanya on you gitu. Iya, jadi mama nggak tahu, cuma Cici bilang adik sakit. Ya udah aku di kamar muntah terus ke belakang terus. Jadi sakau terus. Jadi Intensitas naiknya tuh dia dari pelan gitu sampai sakit banget. Kemudian kita kayak setengah pingsan gitu. Biasanya tidur saking sakitnya. Kan gerak terus sakit banget. Soalnya nggak ada obat. Nggak ada obatnya. Karena aku harus berhenti. Kalau nggak gitu aku nggak bisa sembuhkan. Tapi buat teman-teman percayalah. Kalau kamu pakai terus, kamu nggak akan pernah sembuh. Kamu harus berjuang di masa-masa itu walaupun sakit. Dan aku memang sakit banget. Dan akhirnya setelah ngelewatin 2 minggu, aku mulai bisa keluar dari kamar. Tapi tetap tuh, aku butuh perjuangan, mungkin berbulan-bulan untuk aku betul-betul dalam keadaan agak lumayan lebih baik. Karena jalan, darah masih kerasa kayak jalan sendiri. Gitu. Karena angin masih ngilu banget. Terus masih nggak bisa lihat jarum suntikan, nggak bisa lihat tepung. Langsung keringetan. Oh, langsung kayak gitu. Sugestinya tinggi dan aku berjuang cukup lama di situ. Dan keluargaku adalah keluarga yang sangat baik. Cici-ciciku karena ngerasa bahwa nggak ada harapan lagi buat aku bisa lanjut kuliah, mereka memutuskan untuk bangun satu bisnis kecil-kecilan buat aku lah. Dan akhirnya kita bangun satu perusahaan, PT Mitra Surya Agritama, aku masih ingat. Sebuah perusahaan kecil supplier yang kita supply beberapa hotel di Batam. Dan waktu aku kerja waktu itu, terus tiba-tiba satu kali ketika aku ngobrol dengan orang yang bagian receivingnya, kan kita harus entertain mereka, ngajak mereka makan, main. Nah satu kali kalau nggak salah sekitar 6 bulan kerja atau 1 tahun kerja, aku lupa. Satu kali habis kita makan siang, tiba-tiba dia ngajak aku ke mesnya mereka. Ke mesnya dia. Dia bilang mampir ke mes yuk sebentar, aku butuh sesuatu. Dia bilang. Udah kita mampir, dia ngeluarin putau. Wow. Udah clean belum Pak Sur? Aku udah clear sebetulnya. Dan waktu dia ngeluarin aku kaget. Wah aku langsung keringetan. Yang udah sembuh langsung kayak orang gitu. Galau gitu. Gak bisa gitu, ngapa-ngapain. Dan waktu dia lihat make di depanku, dia bilang make nggak? Aku kan nggak ada yang tahu. Aku bilang aku nggak pakai. Ya udah. Terus aku nganterin dia pulang. Aku langsung pulang ke rumah. Nggak bisa kerja aku seharian habis itu. Aku udah di rumah, aku nggak berani cerita sama Cici, nggak berani cerita keluarga, salahnya tuh di situ. Padahal harusnya aku cerita. Karena waktu itu sebenarnya belum pakai, tapi cuma lagi bertahan. Bertahan untuk nggak pakai. Kemudian besok harinya aku masih keluar kerjaan sama dia.
sama orang ini ya. Orang sama kan, karena kan aku harus ngirim barang ke dia. Iya. Dia receiving yang kerja di hotel. Dan kemudian hari kedua dia kembali lagi yang bilang aku, yuk kita ke mes sebentar. Udah tahu nih. Wah, aku langsung mampir ke apotik. Aku beli jarum suntikan. Aku ke sana, aku pakai. Pakai lagi. Itu aku pakai mungkin sekitar beberapa waktu lah, beberapa bulan. Atau ya mungkin sekitar 8 bulanan. Cuma keluarga aku mulai tahu lihat gerak-gerikku yang berbeda. Terus aku masih ingat ketahuannya itu 1 bulan atau 2 minggu sebelum cicikku menikah. Yang aku sangat sayang. Yang sekarang tinggal di Sidoarjo sebenarnya. Dekat. Persis di atasku. Aku merasa malu dengan diriku. Aduh, The dark side. Terus habis itu dia bilang, dia bongkar lemariku dan menemukan jarum suntikan. Terus dia nangis berat, keluarga aku nangis semuanya. Dan hari itu pertama kali mama aku tahu aku pakai. Wah, mamaku nangis berat lah. Kemudian cicikku bilang aku nggak akan menikah kalau kamu nggak sembuh. Padahal dia udah lagi mau merit nih. Lagi mau merit sebulan lagi. Persiapan semua udah oke. Karena aku nggak mau di hari bahagiaku adikku masih terikat. Wow. Wah. Ini tuh kayak, sorry Pak, aku potong. Belum ada percaya Tuhannya nih, belum ada belum. nih. Aku lahir bukan dari keluarga Kristen. Aku lahir bukan dari keluarga Kristen. Cuma kecil aku sekolah minggu kan. Terus hari itu aku bilang sama cicikku, hari ini aku berhenti. Wow. Aku berhenti, karena aku sangat sayang sama dia. Terus hari itu juga dia bilang, kamu utang di mana aja? Karena dia udah pasti tahu. Kita pakai gaji kita berapa. Udah pasti aku ngutang. Karena itu cara bandar untuk ikat kita kan. Hari itu dia muterin ke 3 orang tempat aku ngambil barang. Dibayarin semua utang gua sama dia. Terus aku kunci kamar sampai hari pernikahannya aku sembuh. Mulai hari itu aku nggak pernah pakai putau lagi. Karena aku tahu betapa susahnya berhenti. Dan dari situ juga aku tahu bahwa rasa cinta itu punya kekuatan untuk menolong kita bangkit dan keluar dari situ. Tapi habis itu ceritaku belum berhenti. Aku berhenti pakai putau, ya karena aku ngerasa hidupku kosong, aku belum pulih dengan lukaku, dengan kecewaku, dengan rasa bersalahku yang besar buat diriku, buat keluargaku. Rasa bersalah yang kita nggak bereskan dalam hati kita itu justru mengikat kita di situ. Dan ketidakmampuanku untuk mengampuni orang-orang membuat aku ada dalam sebuah situasi yang justru membuat aku makin gak baik. Aku percaya banget kan Alkitab nih, pendeta kan soalnya. Ingat dulu, kembali. Alkitab bilang dalam Kejadian pasal 4, waktu satu kali Kain itu kan marah sama Abel. Kemudian dia panas hati. Itu Tuhan bilang sama Kain bahwa kenapa wajahmu muram dan hatimu panas. Lihat iblis mengintip di depan pintu dan dia siap untuk merusak hidup. Kepahitan, kecewa yang kita nggak bereskan itu kan kayak celah yang membuat dosa-dosa lain itu masuk buat hidup kita. Nah, aku benci sekali dengan orang-orang di kampungku yang bully aku, yang menghina aku, yang menolak aku. Aku benci dengan masa laluku, aku benci dengan kemiskinan keluargaku yang membuat aku nggak bisa menikmati hari-hari seperti anak-anak yang lain. Walaupun semua cicik ngerasa hidupku tuh jauh lebih baik dari gitu loh ya. Tapi aku tetap merasa bahwa aku nggak seperti teman-teman. Kita selalu compare dengan kehidupan orang lain kan. Dan habis aku selesai dari situ, kemudian aku setiap hari mau minum kayak apa, kayak mamaku udah nggak peduli. Maksudnya dia ya udah yang penting jangan pakai putau. Kadang-kadang aku minum sama papaku, sama kokoku. Dulu kita kalau mabuk bareng, kampuy, seru banget. Seru. Terus nanti papa di rumah, kita pergi ke diskotik. Dan mulai dari situ aku nginek setiap hari. Satu kali keluarga aku tahu aku pakai sabu. Dan di masa-masa itu aku pernah OD 2 kali. Terus aku memutuskan untuk, kan tadi aku dikasih kerja sama Cici kan. Satu kali aku memutuskan mengembalikan perusahaan ini sama Cici. Dan aku kerja yang lain. Karena kerjaan itu tetap bagus. Karena kita lahir memang tipe orang yang pekerja keras. Karena kita kan dari kecil udah bekerja. Jadi udah sukses anggapannya. Semua keluarga kita memang pekerja keras. Kita nih edik kerja kemungkinan sampai istriku bilang. Kayaknya nggak bisa aku tidak ngerjain apa-apa. Jadi
Kerjaan tetap bagus waktu zaman aku mabuk, tapi sampai satu kali aku ngerasa bahwa aku nih harus kembalikan perusahaan ini sama ciciku. Karena dia yang bantu kita kerja gitu kan. Dia ngerjain buat aku juga. Sampai aku ngerasa kayaknya aku harus bilang sama ciciku, aku nggak mau kerja lagi. Aku memutuskan kerja sama teman-temanku, dan satu kali aku ya sedikit jualan narkoba sama mereka. Sama bosku, ya aku nggak bisa cerita di sinilah. Akhirnya aku jualan narkoba. Sampai satu titik aku melihat mamiku meninggal dalam paranoidku. Sebelum melihat mamiku meninggal, aku pernah OD. Di masa OD itu ada satu suara yang ngomong, "Sekarang kamu pilih mau kemana." Nah, waktu itu aku merasa aku nggak tahu harus kemana. Tapi waktu itu terjadi buat aku, rasa takutku tuh nggak begitu besar. Ada rasa takutnya, tapi nggak begitu besar. 2 kali kejadian itu, tapi membuat aku berpikir tentang meninggal, dan membuat aku berpikir tentang aku habis ini mau kemana gitu. Tapi waktu aku melihat dalam parnoku, ilusiku bahwa mamaku meninggal, itu membuat aku lebih takut. Karena aku sangat-sangat sayang sama mamaku. Nah, sampai aku hari itu bilang sama mama nggak perlu meninggal ya. Aku aja meninggal nggak apa-apa. Tapi waktu itu malam itu nggak tahu, setengah parno, tapi aku ngerasa kayak kejadian itu real. Aku ngeliat orang bawa peti mati, jemput mamaku, aku teriak jam 2 subuh gitu. Sampai keluarga aku marah-marah, mabuk jangan buat orang susah katanya. Berisik bener. Iya, aduh mereka marah. Terus bangun satu rumah. Tapi mamaku kayak ngerasa itu bener. Feeling. Setelah Cici tidur, mama ngajak aku keluar, kita ngobrol. Mama bilang mandi deh biar bersih. Kemudian kita ngobrol sama mama, sampai pagi mama nangis, gitu. Aku masih ingat hari itu. Tapi mulai hari itu aku galau. Aku mulai mencari sesuatu yang aku nggak tahu apa. Tapi aku butuh sesuatu yang aku sendiri nggak tahu itu apa. Tapi aku ingat dulu aku kecil sekolah minggu. Tiba-tiba berarti. Tiba-tiba aku ingat dulu kecil aku pernah sekolah minggu karena nggak ada pilihan yang lain. Aku harus sekolah minggu dan harus belajar agama Kristen. Nah, aku percaya sekali firman Tuhan itu kan bilang bahwa firman Tuhan yang kita dengar nggak akan pernah kembali sia-sia. Di masa-masa itu aku ingat Tuhan Yesus. Dan di masa-masa itu aku ngerasa sama mama aku nggak bisa di Batam. Kalau aku di Batam aku nggak bisa sembuh. Karena mama tuh udah capek, cicik udah capek pengen aku sembuh. Di masa-masa aku narkoba tuh aku pernah sampai ngambil uangnya mama gitu. Untuk beli narkoba. Dan cicikku marah besar, dan sampai mereka satu kali ngerasa bahwa aku udah nggak punya masa depan. Hidupku udah pasti hancur, hidupku udah nggak akan jadi orang yang lebih baik. Jadi aku berhenti narkoba pun sebetulnya mereka nggak percaya. Tapi malam itu tiba-tiba aku pengen berangkat ke Jakarta karena ada satu cicikku di Jakarta. Aku bilang sama mama, aku mau ke Jakarta. Terus malam itu aku ke diskotik karena kapalku berangkat kalau nggak salah jam 7 pagi. Aku ke diskotik sampai jam 3. Aku on berat. Kemudian aku pulang ke rumah, aku mandi, barisin barangku dikit. Terus aku pamitan sama mama. Mama nangis sampai jam 6. Pelukan. Terus aku cuma ngomong di dalam setengah sadarku. Aku bilang aku bawa semua dosa-dosa mama deh. Terus mamaku kasih aku sapu tangan. Terus dia bilang, mama kasih ini untuk menghapus air mata. Dan aku nggak ngerti itu apa. Kemudian aku pergi. Singkat cerita aku kembali ke kampung di mana aku dilahirkan, di Anambas ini. Yang dulu aku sekolah minggu. Di sana aku punya satu keluarga yang memang betul-betul cinta Tuhan Yesus. Dia berdoa buat aku puluhan tahun. Dan aku kembali ke rumahnya dia. Dan dia nginjili aku. Dan dia bilang, yuk ke gereja. Ajakan dia pertama kali ke gereja buat aku. Kayak menakutkan. Hah? Ke gereja? Enggak. Karena dulu yang menghina aku orang-orang di gereja itu. Dulu mereka yang menolak aku, orang-orang itu. Aku gak mau ke gereja. Aku sangat gak mau ke gereja karena aku ngerasa iya, orang-orang di gereja adalah judgment people, orang-orang yang suka menghakimi lah, orang-orang yang suka ngejudge kita, yang nakal, mereka nggak bisa terima kita, dan aku nggak mau. Tapi kokoku bilang, saudaraku sebenarnya dia papi rohaniku, tapi juga sepupuku sebenarnya, walaupun usia jauh di atasku. Tapi dia bilang, enggak, Tuhan Yesus sayang aku. Aku masih ingat hari itu aku ke gereja sama dia. Satu lagu pujian yang dinyanyikan hari itu, satu hal yang kurindu. Perlu aku nyanyikan? Gak apa-apa, nanti kita bisa. Ada sesi Kita tahu kok, kita tahu. Iya, Tahu gitu. lagunya, tahu. Tahu Masih lagunya. tahu. Iya. Masih menangin waktu zaman Sunday School kok. Oh,
Soalnya kalau di gereja FGF Semarang bagian aku nyanyi, mic-nya dimatikan gitu sama ya. mereka. Ya, kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama. Kameranya mati. Soalnya mereka bilang kita udah bangun gereja bertahun-tahun dan kamu nyanyi nanti gereja kita tutup. Dan hari itu aku dengar lagu itu dan sepanjang pujian itu aku nangis. Aku merasakan sukacita yang aku cari yang selama ini aku gak pernah temukan, aku temukan. Aku merasakan damai yang selama ini aku cari yang aku gak pernah temukan, aku temukan hari itu. Selesai ibadah, anehnya lagu pujian, lagu cepat, lagu praise, lagu worship, aku nangis gitu. Dan aku malu banget di gereja itu kan, preman, tatoan, Tapi tangisan gitu di gereja. Kan semua orang kampung tahu kan betapa nakalnya aku gitu loh. Tapi aku mau nahan kayaknya air mata itu nggak bisa gitu. Kayaknya selama ini beban hidupku yang aku simpan sendiri, yang aku dibilang bahwa laki-laki nggak boleh nangis dalam setiap kondisi, aku harus tough gitu. Kayaknya hari itu tumpah. Dan aku nangis hari itu. Dan selesai ibadah aku ketemu sama pendetanya dan aku bilang, apakah Tuhan Yesus juga sayang sama orang sepertiku? Kata-katanya dia menyentuh hatiku. Dia bilang justru Tuhan Yesus mati buat orang-orang berdosa. Bukan buat orang-orang benar. Hari itu aku memutuskan terima Tuhan Yesus. Hari itu juga aku memutuskan terima Tuhan Yesus dan aku ke gereja terus. Satu kali aku bilang, aku mau dibaptis. Wow, di tempat itu. Di tempat itu. Dan pendeta aku cuma bilang, kalau kamu mau dibaptis, kamu harus berhenti ngerokok. Aku bilang kayaknya nggak nyambung ya. Tapi pendetaku yang pendeta lama yang radikal gitu, anehnya aku bisa nurutin dia. Aku berhenti ngerokok sekalian. Nah, waktu keluarga di Anambas ini kasih tahu ke mamaku di Batam. Karena kan aku pergi dari Batam. Mamaku bahagia banget. Padahal mama ini juga bukan Kristen. Mama bukan Kristen. Mama bukan Kristen. Tapi itu membuat mama sangat bahagia. Dikasih tahu aku udah gak narkoba, aku ke gereja. Waduh, mama senang. Kalau aku telepon, Cici bilang, mama sekarang udah lebih gemuk. Mamaku kurus banget. Beban hidupnya kan dari dulu. Aduh, aku melo kok cerita mama. Dia sedikit lebih gemuk, Cici bilang. Dia lebih bahagia hidupnya gitu. Tapi aku telepon mama, aku bilang, aku pengen pulang. Tapi mama bilang, jangan sekarang, nanti kamu balik narkoba lagi. Sampai kamu betul-betul sembuh. Kan dulu kamu udah berhenti, tapi kamu jatuh lagi. Biarlah kamu sembuh, benar-benar sembuh, nanti kamu pulang. Terus aku bilang, aku mau dibaptis tanggal 18 Mei tahun 2000. Mama bilang, mama bahagia banget. Mama ngirimin aku Alkitab. Padahal mamanya. Iya benar, mamanya gak Kristen, tapi ngirimin Alkitab. Mama ngirimin aku Alkitab, mama ngirimin aku baju. Tapi memang dulu mama sempat ngomong satu kalimat pendek. Mama bilang, mungkin mama udah coba kemana-mana buat kamu sembuh, tapi kamu gak sembuh. Mama tuh cuma ngomong, aku baru ingat ya. Mama tuh cuma ngomong, mungkin Tuhan Yesus sanggup sembuhkan hidup. Karena kecil kan aku sekolah minggu. Mama sempat ngomong itu waktu aku zaman aku berjuang mau sembuh lah ya. Terus mama ngirimin pakaian. Karena aku pergi dari rumah gak bawa apa-apa, cuma bawa beberapa lembar pakaian. Dan itu mama bahagia banget. Tapi tanggal 9, 10 hari, tanggal 7 Mei, tiba-tiba mama unfall, mama masuk rumah sakit. Cici telepon dan aku bilang sama Cici, bawa oma ke dokter. Terus sama mereka dibawa ke dokter, mereka bilang pagi, mama udah sehat kok. Tanggal 8 itu mereka bilang mama udah lebih sehat, lebih baik. Tapi kalau nggak salah sekitar jam berapa siang gitu mereka telepon mama meninggal. Persis 10 hari sebelum aku dibaptis. Wow. Dan yang lebih menjadikan aku di Anambas, mama di Batam. Transportasi susah. Jauh. Tidak ada pesawat. Tidak ada kapal. Kapal 2 minggu sekali, kapal pelni. Speedboat seminggu sekali. Pesawat numpang, kalau kita numpang dari Jakarta itu ada pengeboran minyak. Numpang kita nggak dapat. 3 hari mama meninggal baru aku bisa sampai di rumah. Dan waktu aku nyampe ada peti mati, ciciku syok berat. Keluargaku syok berat karena mama tulang punggung keluarga. Walaupun terakhir kita udah nggak kasih mama kerja, kita yang kerja. Tapi mama tuh kayak tiangnya keluarga kita. Mama meninggal tuh buat kita semua syok. Dan mereka nggak siap waktu aku pulang nanti. Karena mereka tahu betapa aku sangat sayang mama dan mama sangat sayang aku. Dan mereka tahu di masa-masa itu aku mau berhenti untuk narkoba.
Jadi waktu aku pulang, ciciku udah nyambut aku depan, mereka nangis. Dan aku pulang, mama kita nggak bawa ke rumah duka, tapi di rumah. Di ruang tamu keluarga gitu ya. Aku goyang peti mati itu, aku bilang bangun ma, gitu. Bangun. Aku pengen bawa mama makan, aku pengen bawa mama jalan, aku pengen bagian mama. Tapi mama udah gak bangun. Di situ aku baru sadar bahwa kalau kita memang mengasihi orang yang kita kasihi, kasih mereka selama mereka ada buat kita. Karena sesuatu yang berharga seringkali kita sadari kalau mereka udah gak ada. Kalau mereka udah pergi. Dan itu membuat aku terpukul lah sama Tuhan. Aku bilang, kenapa Tuhan ya? Di masa-masa aku mau kembali kok Tuhan panggil mama. Ya. Aku kecewa sama Tuhan, aku bilang Tuhan gak baik. Tuhan gak peduli sama aku. Kemudian kita nguburin mama. Hari itu juga habis mama dikubur. Aku keluar, aku narkoba. Hari itu juga. Tapi papiku jemput, papi rohaniku jemput. Terus aku dibawa balik ke Anambas dan aku dibaptis. Tapi kepahitanku, lukaku sama Tuhan, itu membuat aku sulit untuk merasa bahwa Tuhan baik di tengah situasi itu. Aku bayi yang baru percaya sama Tuhan. Baru terima Yesus, orang punya pengalaman yang bagus, sakit sembuh, dan yang lainnya. Aku bilang sama Tuhan waktu mama masuk, aku gak minta apapun loh. Aku minta Tuhan sembuhkan mama, dan aku minta Tuhan kasih aku waktu untuk membahagiakan mama. Karena aku ngerasa sepanjang hidupku, aku gak pernah membahagiakan mama aku gitu. Membuat hidup mama aku susah banget. Dan setelah itu aku pulang lagi ke Batam, dan aku hilang lagi. Sampai singkat cerita, akhirnya satu kali aku kembali, dan aku kembali lagi ke Anambas, dan aku ngerasa kayaknya aku harus betul-betul meninggalkan dunia aku total. Dan aku bilang sama pendeta, aku mau sekolah kitab aja deh. Akhirnya makanya itu suaminya begitu jadi. Terus aku bilang sama dia, aku mau jadi pendeta. Terus dia tanya, alasan apa yang membuat kamu ngerasa kamu mau jadi pendeta? Aku bilang yang pertama, aku ngerasa tidak ada orang di dunia ini yang mengasihiku lebih daripada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngerasa di luar sana ada begitu banyak orang yang sama kayak aku. Yang mereka mau berjuang, mereka mencari, tapi mereka nggak pernah menemukan. Mereka ngerasa terluka sama gereja, mereka ngerasa gereja cuma bisa menghakimi mereka, nggak bisa menerima mereka. Ada terlalu banyak orang di luar yang kayak aku. Dengan masa lalu yang sama, dengan ediksi yang sama, dengan penolakan yang panjang, bukan dari keluarga yang baik-baik. Aku ngerasa mungkin di luar sana ada begitu banyak orang yang sama kayak aku. Yang mereka nggak bisa cerita sama siapapun. Pendeta aku bilang, ya udah kalau gitu kamu tinggal di gereja. Aku tinggal di gereja itu selama 1 tahun. Ini benar-benar dia memastikan supaya nggak relapse lagi. Supaya nggak relapse lagi. Aku tinggal di gereja selama 1 tahun. Setiap pagi doa pagi. Model gereja lama gitu. Enak. 4:30 aku dibangunin. Doa pagi jam 5. Kalau aja bangunnya berapa? Enggak, aku jam 5 baru pulang. Biar nggak relapse lagi, tinggal di gereja aja. Tinggal di gereja dan sama pendetaku disuruh tinggal di gereja. Kemudian aku jadi pengerja di gereja itu. Kerjaanku sangat sederhana, nyapu ngepel gereja. Betul-betul aku jadi pengerja kayak koster gitu. Nyapu ngepel gereja, ngurusin gereja. Karena aku nggak punya keahlian apapun. Nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, khotbah apalagi baru bertobat. Aku cuma tukang bersih-bersih gereja. Tapi aku tinggal di gereja itu, aku jadi pengerja selama 1 tahun. Kemudian aku sekolah kitab pertama. Dan nggak ada yang support aku, nggak ada biayain aku. Aku sekolah kitab dengan uang seadanya yang aku bawa di gereja kecil itu. Aku sekolah kitab, tapi Tuhan baik. Aku cuma bayar 1 semester pertama, sisanya aku nggak bayar uang sekolah. Aku wisuda 3,5 tahun, aku sekolah kitab. Ya, keluarga aku masih bertanya-tanya, benar-benar adikku mau jadi pendeta nggak? Karena pertama kali aku mau jadi pendeta, mereka bilang, serius dek mau jadi pendeta? Iya, oke. Nggak pulang aja lagi. Ngelanjutin kerjaan yang kemarin kamu tinggalin, aku bilang kayaknya aku mau jadi pendeta ada Cih. Oh ya sudah, akhirnya aku sekolah. Mereka cuma memastikan apakah aku betul-betul jadi pendeta atau enggak. Mereka cuma bilang menunggu kapan kamu pulang. Tapi aku bertahan. Setiap waktu mereka tanya, serius deh jadi pendeta? Aku bilang serius Cih. Aku bilang sama mereka. 3,5 tahun aku wisuda, mereka masih tanya, serius mau jadi pendeta? Serius Cih. Aku selesai, aku ngelanjutin S2 aku sekolah, aku ngajar di sekolah itu. Kemudian aku menikah, aku ke Semarang sama istriku, aku ngajar lagi di sekolah kitab. Terus aku ada di FGF hari ini. Wah.
Tapi itu gila ya, kayak perjalanannya kayak berliku-liku Iya. banget. Dan naik turun ya Pastor ya. Itu gak cuma Naik turun, itu naik roller turun. coaster. Iya, sebetulnya ada masih Ekstrim banyak gitu. pengalaman hidupku yang aku ngerasa Tuhan tuh ngajarin aku satu hal bahwa Tuhan tuh God is enough buat kita. Aku ngerasa bahwa kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kesembuhan itu bukan tujuan kita. Kesuksesan itu bukan tujuan kita. Karena Tuhan Yesus itu adalah tujuan terakhir dalam hidup kita. Karena Yesus tuh harus jadi fokus dalam hidup kita dan yang paling penting. Mau kita sembuh, nggak sembuh, mau kita ditolong, nggak ditolong. Itu bukan sesuatu yang menjadi ukuran tentang kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang terbesar, Tuhan sudah buktikan lewat kematiannya Dia di atas kayu salib buat kita. Menebus dosa-dosa kita. 2 tahun aku di sekolah kitab, sebetulnya papiku meninggal. 2 tahun aku di sekolah kitab, aku didiagnosa dokter, aku kena hepatitis C. Yang mereka berpikir aku nggak bisa hidup lebih dari tahun 2005. Udah sampai serosis, kanker hati, karena aku dulu nyuntik narkoba. Itu kerja musrik sama teman-teman. Sebetulnya masa-masa itu masa cukup berat buat aku di sekolah kitab. Karena aku di sekolah kitab, 2 tahun papiku meninggal, terus aku pulang. Terus aku balik lagi, dokter diagnosa aku kena hepatitis C, karena aku kayak orang bilang aku ngerasa bersalah dengan masa laluku. Jadi waktu aku sekolah kitab, aku biasanya tidur lebih malam dari mahasiswa yang lain. Aku bangun lebih pagi, aku belajar lebih keras. Karena aku ngerasa nggak mampu dibandingkan mereka yang baru tamat SMA gitu kan, baru sekolah gitu. Ya aku belajar dengan lebih giat lah di sekolah kitab. Kayak aku ngerasa aku nggak mau nyanyiakan waktuku lagi itu buat Tuhan. Dan itu membuat aku posisiku drop terus. Sampai akhirnya aku harus suntik interferon, kemoterapi lewat obat selama 6 bulan. Tapi itu pun dokter bilang hanya memperpanjang usiaku 2 tahun. Jadi mereka vonis aku bisa meninggal 2004-2005 lah. Masa-masa itu masa-masa cukup berat buat aku. Aku cuma bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan pengen aku lebih punya waktu sama Tuhan, ya Tuhan perpanjang usiaku. Karena Tuhan pengen aku panggil aku jadi pendeta. Dan di masa-masa itu tahun 2004-2005, tahun yang berat buat aku, buat istriku. Kita berdoa buat minta Tuhan kasih mujizat lah ya buat kita. Sekarang udah tahun 2024. 20 tahun kemudian. Aku udah hidup 20 tahun diprediksi Wow. dokter. Aku ngerasa bukan karena aku, tapi semua karena Tuhan. Wow. Makanya sampai hari ini kalau aku ngasih hidupku kemana-mana, istriku sampai sulit komplain. Dia Karena- ada berarti pada saat itu. Iya, karena dia tahu bahwa usiaku diperpanjang karena Tuhan. Jadi ya sampai hari ini aku melayani Tuhan, aku mission, aku pergi. Ya, semua aku ngerasa karena Tuhan sangat baik buat aku. Tapi kayak ngalamin dengan semua kayak gitu tadi kan Pak Sul tadi sempat bilang gitu bahwa sulit rasanya untuk percaya sama Tuhan gitu waktu ya tadi happens. udah mau baptis tiba-tiba Mama something meninggal. bad happen gitu kan. Kayak and then apa yang dilakukan untuk akhirnya bisa kembali percaya ke Tuhan gitu. Aku merasakan aku punya pengalaman dan aku bilang makasih Tuhan karena di masa-masa itu Tuhan banyak menyatakan dirinya buat aku. Aku banyak sekali dengar suara Tuhan yang bicara dalam hatiku maupun di telingaku. Secara langsung yang menegaskan bahwa dia tuh ada buat aku. Di masa-masa itu. So that conviction ya, keyakinan itu. Kayak ada encounter with God Iya, yang itu yang membuat aku sampai hari ini tetap bertahan di dalam pelayananku meskipun ada tekanan, ada masalah gitu ya. Karena ada satu pengalaman pribadi yang aku alami bersama dengan Tuhan. Yang bagiku itu jadi seperti sebuah conviction buat aku sama Tuhan. Untuk aku jalan terus sama Tuhan. Di masa-masa itu. Terus aku belajar, pertanyaan itu sebetulnya terus ada selama aku di sekolah kitab loh. Dan sangat ada terus, kenapa kok Tuhan panggil mama? Kenapa kok Tuhan panggil papa? Gitu. Tapi aku percaya bahwa ketika kita merasa bahwa kita melihat, kita merasakan bahwa dunia ini gak baik. Di situ Tuhan cuma nuntut kita untuk percaya aja sama Dia. Karena iman itu kan bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Aku cuma percaya aja bahwa Tuhan itu tetap baik, walaupun di tengah situasi yang tidak baik yang aku alami. Makanya tadi aku bilang bahwa kebaikan terbesar yang aku rasakan dari Tuhan, karena Dia mau terima aku. Dengan segala masa laluku, latar belakangku. Dia mengasihiku dan bahkan Dia mati buat aku. Jadi sampai sekarang aku kalau kayak mau doa minta sesuatu sama Tuhan tuh,
Aku ngerasa nggak layak sama Tuhan. Karena aku ngerasa kasihnya tuh terlalu besar buat aku. Dan aku ngerasa God is enough lah buat aku. Tuhan tuh cukup lah buat aku. Mau dia kasih, dia nggak kasih. Mau dia sembuhkan, dia nggak sembuhkan. Mau dia jawab doaku. Mau dia nggak jawab doaku. Bagiku karya Kristus di atas kayu salib itu udah sebuah momen besar dalam hidupku. Wow. Pastor, kalau misalnya kita minta encouragement for all the people yang lagi nonton ini, apa sih kata-kata atau lesson atau value yang Pastor pegang sampai sekarang dalam hidup Pastor? God can change a tragic story into a triumphant story. Wow. Tuhan tuh sanggup mengubah kisah-kisah tragis dalam hidup kita menjadi kisah-kisah yang penuh dengan kemenangan. Enggak secara kebetulan kita melewati begitu banyak musim dalam hidup kita. Supaya Tuhan bisa memakai kejadian-kejadian buruk yang kita alami untuk menjadi berkat buat orang lain. Sampai hari ini aku lebih gampang masuk dan menceritakan pengalaman hidupku buat orang-orang yang mengalami adiksi, buat mengalami penolakan, buat anak-anak muda yang mengalami keterikatan. Bagiku lebih gampang buat aku menceritakan itu buat mereka. Jikalau hari ini kalau aku masuk ke panti rehabilitasi, kalau mereka lihat aku aja, mereka bilang mereka lihat pengharapan. Wow. Bukan karena ngeliat akunya, tapi karena ngelihat bagaimana Tuhan sanggup berkarya dalam hidupku. That's good. Karena semua orang udah ngerasa aku tuh udah gak punya masa depan. Mereka bilang hanya 2 kemungkinan tempat buat aku. Kalau nggak rumah sakit jiwa, kuburan. Jadi kalau sampai hari ini aku masih bisa sekolah, bisa melayani Tuhan, ya aku ngerasa itu anugerah Tuhan yang terbesar. Dan kedua buat teman-teman, kalau ada anggota keluarga kita yang masih berjuang, percayalah sebetulnya aku juga tidak ingin ada di tempat yang sama. Cuma ada satu masa kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang di luar dari nalar kita. Kita melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang kita inginkan. Karena sebetulnya itu bukan kita, tapi karena pengaruh waktu kita menggunakan itu. Kalau kita sadar, kita normal, kita nggak mungkin mau menyakiti orang yang kita cintai. Tapi aku selalu percaya bahwa kasih dan penerimaan itu punya kuasa yang besar. Keluarga aku menerima aku bisa sembuh, aku bisa pulih. Jadi belajar untuk menerima. Karena dalam hidup ini kan nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Dan ciri dari hubungan yang dewasa itu selalu acceptance, rasanya. Penerimaan. Wow. That's good. Hari ini kita diajak langsung kayak flashback berapa dekade kehidupannya. Iya. Dari cuma kita bayi sampai kita karena kita udah lahir duluan gitu kan ya. Jadi Om lagi bicara sama. Om lagi. Meme. Well, tapi thank you so much Mas Rinda. It's such a blessing banget ya buat kita yang dengerin a powerful story, and I believe pastinya orang-orang pasti terberkati juga dengan kesaksian dan cerita Pastor Indra. Thank you so much. Thank you so much Ko. Thank you so much Nana, Henny, dan teman-teman. Tuhan Yesus sayang kita semuanya. So see you again in the next episode. Bye-bye. Bye.